Lewat laporan keuangan 4 tahun terakhir, kita akan analisa fundamentalnya saham PBRX. Lewat proyeksi dividen tahun 2023, kita akan hitung kisaran harga wajarnya saham PBRX. Sebelum itu, saya punya bocoran 3 saham yang layak invest. Kenapa saya kasih status layak invest? Karena saham-saham tersebut fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Video ini dibuat 17 Februari, closing di 62. Kita masuk ke ekuitas. Ekuitas itu adalah harta di luar hutang. Nah, PBRX, ekuitasnya Q3 2022 itu 4,6T. Di mana 4,6T ini ekuitas terbesar ya selama 4 tahun terakhir. Bisa dibandingin tahun 2021, 2020 sama 2019. Jadi secara ekuitas dia terus membesar dan bahkan terbesar selama 4 tahun terakhir. Secara tahun ke tahun juga udah 3 tahun berturut-turut selalu naik. Tapi itu per tahun. Nah, sedangkan PR kita per 3 bulan, per kuartal. Kuartal 3 ke kuartal 4, berapa perubahannya? Itu PR kita. Di sini saya akan tulis -2. Alasannya kenapa? Karena -4 ini di tahun 2020, pas lagi pandemi. Wajar kalau jatuh banget. 2019 sebelum pandemi, minusnya 1%, Q3 ke Q4-nya. 2021 setelah pandemi, minus 2%. Jadi selama 3 tahun terakhir nih dia emang polanya Q3 ke Q4 tuh selalu minus ekuitasnya. Jadi di sini tentu lebih masuk logika kalau kita tulis minus juga. Dan besarnya minus 2% karena saya samain sama tahun 2021. Selesai topik ekuitas. Sekarang kita masuk ke topik laba. Topik keuntungan atau kerugian yang dihasilkan perusahaan dengan dia menjalankan bisnisnya. Labanya PBRX Q3 2022 itu 196 miliar. Ya, 196 miliar Q3 2022. Dimana ini juga terkecil. Ini bukan juga, ini adalah terkecil selama 4 tahun terakhir. Jadi di sini sebenarnya ada ketidaksinkronan. Bayangin, ini bayangin ekuitas, bayangin nih manusia nih ya, jangan bayangin saham, bayangin manusia. Dia punya rekening ya, tempat dia naruh uang dia. Oke. Ekuitas dia terus membesar. Rekening dia terus membesar. Padahal laba dia, gaji dia, ekuitas itu rekening, laba itu gaji, padahal gaji dia tiap tahun turun. Anda bayangin, Anda punya teman, tiap tahun gajinya turun. Tapi uang di rekening dia kok makin banyak, kan aneh kan? Nah inilah keanehan yang saya temui di PBRX dari memperhatikan laba dan ekuitas doang. Jadi kenapa bisa berbeda, kenapa bisa labanya makin turun tapi ekuitasnya makin besar? Ini yang harus Anda cari tahu kalau Anda memang investor di PBRX atau Anda baru mau masuk PBRX. Anda cari tahu nih, ini masuknya ke prospek, masuknya ke laporan perusahaan. Anda cari-cari sendiri beritanya gitu, karena ini hanya membahas laporannya, laporan keuangan. Oke, Q3 ke Q4-nya labanya berapa nih gitu ya. Di 2019 Q3 ke Q4 naik 28% laba. Di 2020 Q3 ke Q4 naik 16%. 2021 minus 15%. Nah, di sini sejujurnya saya bingung harus plus atau minus. Karena 3 tahun belakangan nggak berpola nih. Kalau tadi ekuitas kan agak berpola ya. 3 tahun belakangan merah, ya udah tinggal tebak merah dan merahnya berapa gitu ya. Kalau ini biru terus tiba-tiba merah, naik terus tiba-tiba turun. Nah, sekarang suruh memprediksi 2022,
saya akan pakai yang terdekat, yaitu turun. Jadi ya mungkin di sini saya akan tulis 15. Kenapa? Ya sejujurnya saya nggak punya clue sama sekali, nggak punya petunjuk harus nulis biru apa merah. Tapi namanya keuangan biasanya nggak jauh beda dengan tahun sebelumnya, kecuali perusahaan itu rebound atau melakukan aksi besar gitu ya, yang bikin signifikan gitu. Jadi di sini saya akan pakai minus 15%. Topik ekuitas sama laba selesai. Sekarang kita mau masuk ke topik dividen. Tapi sebelum masuk ke topik dividen, Anda udah nonton video ini selama 5 menit. Saya asumsikan Anda suka. Saya minta tolong ke Anda untuk like videonya dan tulis PBRX di komen. Kalau Anda nggak keberatan, Anda mau ngelakuin hal tambahan buat saya, Anda bisa juga subscribe channel ini. Oke, like videonya, tulis PBRX di komen, dan subscribe channel ini. Kalau udah, terima kasih banyak. Kita masuk ke topik dividen. Dividen itu adalah topik tentang bagi-baginya perusahaan kepada para investor. Yang dibagiin apa? Keuntungan dia. Di dividen ada 3 suku kata, ada 3 kosakata. EPS, DPS, DPR. EPS keuntungan dia, DPS adalah yang dibagiin ke investor. Di 2019 keuntungan dia adalah 13 per lembar saham. Dari 13, 0 yang dibagiin ke investor. Jadi DPR-nya adalah 0%. Kenapa 0%? Karena 0 adalah 0%-nya dari 13. 2020 juga nggak bagiin, DPR-nya 0%. 2021 juga nggak bagiin, DPR-nya 0%. Jadi di 2022, ya kalau kita harus nebak sih mungkin 0% juga lagi ya DPR-nya. Tapi kalau dimasukin 0% nggak keluar nih kisaran murah, wajar sama mahal. Jadi kita anggap aja tulis 1%. Nah, kalaulah PBRX bagiin DPR untuk EPS 2022 itu 1%, maka kisaran harga murahnya PBRX itu ada di 1, wajarnya ada di 1, mahalnya ada di 2. Jadi PBRX ini ya secara fundamental yang bagus ekuitasnya, labanya turun, di mana laba membesar tapi di mana ekuitas membesar tapi laba menurun itu adalah sesuatu hal yang aneh gitu ya. Jadi secara fundamental saya juga nggak bisa bilang ini mewah atau nggak bisa bilang ini buruk, saya nggak tahu. Itu soal fundamental. Dan secara valuasi mahal, udah di atas mahal bahkan ya. Jadi boro-boro murah, boro-boro wajar, boro-boro mahal. Ini udah di atasnya mahal. Di atasnya mahal sampai 97%. Nah, sepanjang sejarah sebenarnya PBRX ini loyal, maksudnya rutin bagi dividen nih. 91 bagi, 92 bagi, 3 bagi. Nah, pas kumat dari 94 sampai 97. Kumat nih dia. Terus 98 di mana perusahaan-perusahaan biasanya nggak bagiin ya karena krisis. Dia malah bagiin, terus 99 bagiin, 2000 bagiin, 1 bagiin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 2008 sampai 2011 kumat lagi, nggak bagiin. Ya, ini jadi kalau lihat harganya sih kalau kayak gini ya, saham tipikal gini ya, bagi tiba-tiba bolongnya lama, biasanya sahamnya sekali nggak bagiin tuh turunnya parah. Nah, tuh turun. Nah, ini kalau dilihat terakhir 3 tahun terakhir dia nggak bagiin ya. Jadi kalaulah si PBRX ini kalau dia lagi kumat nggak bagiin tuh sekitar 4-5 tahun, mungkin investor sekarang juga menganggap baru 3 tahun dia nggak bagiin, 2022 paling nggak bagiin lagi gitu. Jadi apalagi kalau nanti beneran nggak bagiin ya, wah kalau beneran nggak bagiin gitu, maksudnya dia lanjut 4 tahun dia nggak bagiin, ya harganya bakal di situ-situ aja. Kecuali kalau bandarnya main-mainin harga, kecuali itu. Tapi kalau dari fundamentalnya, valuasi secara dividen, kok tiba-tiba dia nggak bagiin, ya harganya emang nggak naik gitu. Karena salah satu yang bikin naik kan ada isu, ada news, ada keputusan politik, ada segala macam, dan salah satunya adalah bagi dividen
Nah, kalau dari segi dividen nggak bagiin, kemungkinan juga PBRX bakal di situ-situ aja harganya. Oke, katakanlah PBRX bagiin katakanlah di 2022 dia udah tobat ya, insaf. Biasanya bagiin tuh perusahaan di angka 50% DPR-nya. Oke, kita masukin cerita 50% DPR ceritanya nih ya. Nah, kalau misalnya PBRX 2022 nanti EPS 2022 dia bagiin nih di 2023 ini setidaknya 50%, maka baru nih harganya PBRX di 62 masih masuk di harga wajar karena baru lewat 6%. Dan mahalnya ada di 78, masih ada potensi naik 25%. Tapi ingat, ini kalau si PBRX bagiin 50% DPR-nya. Kalau dia lanjut 0% DPR-nya udahlah. Sideways aja di situ-situ terus atau mungkin turun sampai 50. Gitu ya. Oke, saya tutup dan saya sebagai penutup, kalau Anda suka analisa seperti ini, like videonya, tulis PBRX di komen, dan subscribe channelnya. Dan sebagai pengingat, Anda bisa dapetin 3 bocoran saham yang layak invest, yang fundamentalnya mewah, nggak kayak PBRX. PBRX ekuitasnya membesar tapi kok labanya menurun gitu ya. Ini 3 bocoran sahamnya ini yang saya kasihin, fundamentalnya mewah, valuasinya masih murah, PBRX sudah mahal kemana-mana, kecuali dia tiba-tiba bagi dividen dan besarannya 50% DPR-nya, dan prospeknya masih cerah. Silahkan diakses dengan klik link yang saya taruh di deskripsi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya balikin 0%.